Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidesyah Mitalia, 240401117140017 dengan judul Pengukuran Estimasi Dosis Radiasi dengan Caldus-Egg versi 5 di Laboratorium Radiologi, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi oleh Agung Nugroho Setiawan. Pada pemeriksaan radiografi diagnostik, setiap pasien radiologi selalu mempunyai risiko terkena paparan radiasi pengion yang tidak seperlunya. Faktor keselamatan manusia harus mendapatkan prioritas utama, sehingga setiap pemanfaatan radiasi pengion harus menyertakan upaya proteksi, agar penerimaan dosis radiasi pada pasien dapat diberikan secara optimum. Pengukuran entrance skin dose atau ESD secara langsung dilakukan dengan menggunakan thermoluminescence dosimeter atau TLD pada objek radiasi pada pasien dalam kondisi penyinaran tertentu. Pengukuran ESD tidak langsung dapat dilakukan dengan cara perhitungan beberapa parameter, yaitu tube output dari data uji performa pesawat sinar E, backscatter factor, dan parameter penyinaran pada pasien, yaitu KVP, MAS, luas lapangan radiasi, dan jarak fokus ke TLD menggunakan perangkat lunak yang sudah didesain khusus untuk menghitung dosis radiasi pasien, yang bernama Caldus-Egg versi 5. Perangkat lunak ini merupakan hasil kajian ilmuwan Brazil yang bernama Richard Kramer dan kawan-kawan, dan sejak tahun 2008 sudah digunakan untuk memperkirakan dosis serap pada organ dan jaringan lunak, dosis efektif, dan risiko kanker akibat penyinaran sinar X pada pemeriksaan radiodiagnostik tertentu. Metode yang digunakan pada software Caldus-Egg yaitu menggunakan sampel berupa purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dari 7 jenis pemeriksaan radiodiagnostik yang sudah diterapkan dalam Peraturan Kepala Bapeten Nomor 8 Tahun 2011. Dan nilai entrance surface air kerma atau ESAK value dari setiap faktor exposure dibandingkan dengan batas radiasi yang oleh Bapeten. Hasil pengukuran 7 proyeksi yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai ESAK memenuhi nilai batas dosis atau NBD dari Bapeten. Hal ini berarti pemilihan faktor eksposi pada proyeksi tersebut sudah dianggap aman bagi pasien. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwa nama proyeksinya itu toraks dan memperoleh ESAK sebesar 0,22 mg dan Bapetennya itu sebesar 0,4. Abdomen dewasa AP ESAK-nya 9,01 dan Bapetennya itu 10. Kepala AP ESAK-nya itu sebesar 2,39 mg dan Bapetennya itu sebesar 5. Kepala AP grid yaitu 3,01 ESAK-nya dalam miligram dan nilai Bapeten yaitu 5. Lumbal AP yaitu 3,03 dengan ESAK-nya 3,03 ESAK-nya dengan dalam miligram dan Bapeten yaitu 5. Yaitu Bapeten yaitu 10. Pelvis AP yaitu ESAK-nya dalam miligram itu 2,58 dengan Bapeten yaitu 10 dan torakal AP-nya 1,71 nilai ESAK-nya dalam miligram dan Bapeten yaitu 7. Sehingga di sini sudah diketahui seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa nilai ESAK tersebut memenuhi nilai batas dosis dari Bapeten. Hal ini berarti ditegaskan sekali lagi pemilihan faktor eksposi pada proyeksi tersebut sudah dianggap aman bagi pasien, sehingga perangkat lunak ini dapat diusulkan digunakan sebagai media pembelajaran dan melatih mahasiswa dalam memperkirakan dosis serap pada organ dan jaringan lunak, dosis efektif dan risiko kanker akibat penyinaran sinar X pemeriksaan radiodiagnostik, sehingga mahasiswa dapat memiliki bekal dan memahami mengenai pengukuran dosis radiasi, justifikasi dan optimasi pemeriksaan radiografi, serta keselamatan radiasi secara umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.